Mas Akmal, mungkin tidak bahwa kita batal menjadi tuan rumah supaya tidak terjadi skenario terburuk, bus dilempari, keselamatan dari timnas, bagaimana? Ya kalau saya lihat sih potensi-potensi itu ada, tapi kemudian ini kan FIFA yang ngadain, bukan PT Liga Indonesia baru gitu kan. Ini yang ngadain FIFA yang pastinya semua standar-standarnya bukan SNI, tapi standar internasional yang kita pakai, bukan standar nasional. Dan pastinya FIFA sudah tahu wilayah mana yang ada masalah, wilayah mana yang... Saya mau bercerita misalnya di Afrika Selatan. Afrika Selatan ketika Piala Dunia di wilayah Alexandria tembak-tembakan terus, gitu kan? Karena mereka menentang Piala Dunia digelar karena kondisi kulit hitam menentang sekali karena Piala Dunia ini setidaknya membuat mereka semakin susah, istilah mereka seperti itu. Tapi jalan terus saja. Tapi jalan terus, artinya akan dilokalisasi gitu. Mereka kan FIFA pasti punya intelijen, punya Interpol dan sebagainya yang bisa mengatasi itu semua dan pastinya kerjasama dengan intelijen Indonesia. Kalau menurut saya yang paling penting adalah ke depan jangan kemudian intervensi pemerintah ini, intervensi politik masuk terus di sepak bola karena ini akan jadi masalah. Kita udah dua kali loh. Dua kali, yang pertama 2015 intervensi pemerintah kita di ban FIFA 1 tahun. Artinya ini ada potensi dan bakalan menurut saya pasti itu disangsi karena ini akan memberikan pelajaran kepada seluruh anggota FIFA agar tidak berlaku seperti Indonesia yang melanggar komitmen. Jadi yang paling penting ke depan adalah bagaimana sanksi ini tidak begitu lama karena paling lama itu Brunei 5 tahun. Tapi sanksi itu kan bisa lebih cepat diselesaikan kalau kita misalnya punya blueprint untuk perubahan-perubahan sepak bola kita ke depan yang tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Itu yang penting. Mas Giri, dari ekspresi Pak Jokowi sebenarnya ada harapan kita menyelamatkan sepak bola Indonesia tidak sih? Kalau dari ekspresi Pak Jokowi, terlihat bahwa Pak Jokowi sekarang sudah lebih lega daripada sebelumnya. Itu sangat terlihat dan itu kayak hitam dan putih kelihatan sekali. Dan kalau misalnya Pak Jokowi sudah menampilkan seperti itu, saya rasa apa yang disampaikan Bang Akmal tadi gitu ya, itu sudah sangat difahami juga oleh Pak Jokowi. Seharusnya kalau misalnya memang ada niat dan benar-benar belajar di kondisi ini, ya selalu ada harapan untuk ke depan. Bang Ege seperti apa? Iya, tadi Akmal menolak tapi keluar nama lain Bang Andi. Gitu ya. Nah, saya cuma mau bilang terima kasih Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menatap ke depan, jangan lama-lama di sini. Nah, yang kedua tadi mengenai sanksi FIFA dan lain-lain, maksud saya lain waktu kita antisipasi dengan cukup baik. Sebelum 2010 dulu PSSI pernah niat bidding Piala Dunia. Saya ingat saya dengan Ian Situmarang waktu itu sudah disiapin visa, paspor segala macam. Saya bilang harus bersama Australia untuk antisipasi yang begini. Jadi Agustus 2022 dulu atau ke depan antisipasi antara lain begitu dan ajaklah Akmal ini karena dia banyak tahu soal FIFA dan lain-lain untuk negosiasi. Orang seperti dia untuk negosiasi ke depan dengan FIFA yang tidak selalu juga jalan lurus, belok-belok juga dia. Gitu. Bang Ege, terima kasih Mas Akmal, Mas Girdi. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti bagaimana respon dari pemerintah dan upaya dari pemerintah supaya kita tidak di-ban pastinya. Saya Caca Anissa, selamat malam, sampai jumpa.